Sorotan lainnya, seorang pensiunan pejabat Mahkamah Agung ditangkap di Jimbaran, Badung, Bali oleh Kejaksaan Agung. Penangkapan diduga terkait perkara vonis bebas Ronald Tanur yang didakwa menganiaya sang kekasih hingga tewas. Kasipenkum Kejaksaan Tinggi Bali, Putu Eka Sabana, membenarkan penangkapan pensiunan pejabat Mahkamah Agung Jembrana, Bali. Penangkapan dilakukan langsung oleh 4 orang tim dari Kejaksaan Agung berkaitan dengan perkara vonis bebas Ronald Tanur. Selanjutnya, tersangka dibawa ke Kejaksaan Tinggi Bali untuk menjalani pemeriksaan awal. Usai menjalani pemeriksaan maraton dari sore hingga malam, tersangka langsung diterbangkan ke Jakarta. Mengenai apa nanti dari memang benar di malam ada tim dari penyidik Kejaksaan Agung mengamankan menangkap 1 orang di sekitar daerah Jimbaran. Kemudian yang bersangkutan dibawa ke kantor Kejaksaan Tinggi untuk dilakukan pemeriksaan awal dan tadi pagi langsung dibawa ke Jakarta gitu. Mengenai hasil pemeriksaan dan lain-lain itu menjadi kewenangannya Kejagung ya. Nanti nunggu Puspenkum aja. Sebelumnya, barang bukti yang disita tim penyidik Kejaksaan Agung berupa uang tunai, pecahan rupiah dan mata uang asing. Pada salah satu tumpukan uang terlihat sebuah catatan bertuliskan buat kasasi. Kejaksaan Agung memastikan akan melakukan penelusuran untuk memastikan kebenaran dari penemuan tersebut. Dolar ini Pak ya. Inilah video Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung menemukan barang bukti uang suap 3 hakim dan pengacara kasus Ronald Tanur. Dari pengacara Ronald Tanur, penyidik menemukan uang dalam bentuk pecahan rupiah lebih dari 1 miliar rupiah di Surabaya. Dari ketiga hakim, penyidik menyita sejumlah uang pecahan rupiah, dolar Amerika, dolar Singapura, dan ringgit Malaysia. Ini juga dolar lagi nih. Fresh money, Pak. Dan siap, izin Pak. Perlu enggak kami panggil bank sini? Kami dapatkan uang mungkin ada miliaran sama dolar yang lumayan Pak. Ada saya kirim itu. Ya. Kalau rupiahnya mungkin ada miliar nggak? Miliar ada kali ya. Karena ini mungkin 100 juta. Kalau ini banyak nih Pak. Sama dolar. Siap. Nah, emas ini banyak juga kiloan, gimana Pak emas? 100 juta ini. 1 kilo 100 juta ini. Semua emas. 500-an lah. Jadi di uangnya juga ada keterangan-keterangan bilang. ya. Siap. Ada memang catatannya Pak, ada tertulis untuk urus seperti ini, untuk urus honor Pak Tipiter 3M. Nah, ada beberapa catatan ini memang Pak. Semua catatan ini. Ada sisa untuk pemberian ke siapa itu. Nah, gimana? Untuk kasasi pun ada bang. Maksudnya kalau memang kita mengamankan, kita harus panggil pihak bank untuk hitungin Pak, termasuk dolar-dolarnya. Untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan kasus suap 3 hakim yang memvonis bebas Ronald Tanur, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Audrey Zevanya. Selamat pagi, Zevanya. Bagaimana dengan proses hukum 3 hakim yang telah ditetapkan sebagai tersangka? Apakah ada potensi tersangka baru? Ya, selamat pagi Glenis dan juga saudara. Memang kita ketahui saat ini masih dalam proses penyidikan tentunya dengan tim penyidik dari Jampitsus Kejaksaan Agung RI, dan kita ketahui baru saja kemarin malam tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung ini baru menangkap lagi 1 orang tersangka yang kita ketahui merupakan mantan pejabat dari Mahkamah Agung berinisial ZR, yang tentunya kita ketahui peran atau keterlibatan dari mantan pejabat tinggi ini adalah perantara antara
pengacara dari Ronald Tanur dengan Hakim Agung Mahkamah Agung pada saat proses kasasi. Dan kita ketahui ketiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya ini dijerat beberapa pasal, diantaranya ada pasal 12, kemudian pasal 12B, pasal 6, pasal 5, dan pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Dan juga selain ketiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya, mantan pejabat Mahkamah Agung, ini juga pengacara dari Ronald Tanur berinisial LR, ini juga ditetapkan sebagai tersangka. Jadi total ini ada sebanyak 5 tersangka yang sudah ditetapkan oleh Kejaksaan Agung, yang dimana kelima tersangka ini juga sudah dilakukan penahanan untuk mempermudah proses penyidikan yang sedang dilakukan oleh Kejaksaan Agung saat ini. Dan juga 20 hari ke depan kelima tersangka ini akan ditahan, dan untuk ditemukannya potensi tersangka baru tentu ini ada kemungkinan ditemukan adanya tersangka baru, karena kita ketahui saat ini pihak tim penyidik ini masih mendalami informasi-informasi yang masih terus dikaji dari kelima tersangka yang saat ini sudah ditahan. Dan berdasarkan pernyataan dari Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Abdul Kohar menyatakan kemungkinan dari pihak keluarga atau Ronald Tanur sendiri ini berpotensi menjadi tersangka jika memang pada saat penyidikan ini ditemukan adanya barang bukti yang cukup kuat untuk menjadikan pihak keluarga atau Ronald Tanur sendiri ini sebagai tersangka yang terlibat juga dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi ini. Dan juga kita masih akan menunggu tentunya hasil penyidikan selanjutnya dari pihak Kejagung, apakah akan ditemukan potensi tersangka baru, baik itu dari pihak keluarga Ronald Tanur atau mungkin dari aparat penegak hukum, ini juga ada keterlibatan lainnya. Kita masih akan terus menunggu dan akan mengabarkan update selanjutnya kepada Anda, Glenis. Kembali ke Anda. Besarnya barang bukti dan juga catatan yang ditemukan dalam uang yang menjadi barang bukti ini menjadi titik terang untuk bisa bagaimana mengungkap kasus dari vonis bebas Ronald Tanur. Terima kasih Audrey Zevanya langsung dari Kejaksaan Agung. Saudara, usai jeda kami kembali, tetaplah di Kompas Pagi.